Jazakillah khairan Bu Nika. Alhamdulillah. Mudah-mudahan suara saya jelas nggih. Alhamdulillah. Saya mohon izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kepada kami rizki yang baik, dan jadikanlah amal-amal kami diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan berikanlah kami ilmu dan tambahkanlah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para ummahat, para akhwat, majelis ta'lim Qurrat A'yun yang mudah-mudahan Allah cintai, Allah sayangi, dan Allah berkahi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu sekalian sehat, bisa diberikan istiqomah, sampai akhirnya nanti husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali pada pertemuan yang insya Allah ketiga nih, di tanggal 8 September ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Al-ayah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas basmalah. Setelah kemarin kita membahas tentang ta'awudz. Setelah kita kemarin membahas tentang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ibu-ibu sekalian, di dalam mushaf kita atau mushaf yang saya cetak gambarnya di sini, di samping kata basmalah ini dituliskan bahwasanya basmalah itu masuk di ayat pertama surat Al-Fatihah. Dan saya yakin di mushaf ibu-ibu sekalian sepertinya juga begitu. Basmalah masuk di dalam ayat pertama surat Al-Fatihah. Untuk memperluas wawasan kita, ibu-ibu sekalian, jadi Masya Allah ternyata ilmu itu luas, ilmu itu tidak bertepi. Kalau kita belajar, semakin kita itu merasa bodoh, tidak punya ilmu. Karena ilmu Allah itu Masya Allah sangat luas. Maka kesempatan menambah ilmu, wawasan luas itu sangatlah penting, agar kita tidak saling menyalahkan, karena ternyata ada ilmu yang belum kita ketahui. Untuk menambah ilmu kita, ibu-ibu sekalian, surah Al-Fatihah ini ada beberapa pendapat. Bismillah. Bismillah ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu masuk di surah Al-Fatihah? Maka pendapat pertama dan pendapat yang kita ikuti ya di Indonesia ini, maka dia masuk di surah Al-Fatihah. Sebagaimana
tampilkan ini di mushaf, dia masuk di ayat pertama surat Al-Fatihah. Namun ibu-ibu sekalian, ada pendapat juga yang mengatakan bahwasanya Bismillah bukan termasuk surah Al-Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Maka cetakan mushafnya pun juga berbeda karena ayat pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Dan urutan-urutan ayatnya pun jadi berbeda. Namun tetap Al-Fatihah menjadi 7 ayat, tetap 7 ayat, walaupun berbeda awalannya. Kalau yang Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat 1, maka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ayat 6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayat 7. Karena memang Allah sudah menetapkan Al-Fatihah itu nama lainnya adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang sering diulang. Jadi walaupun awalannya berbeda, tetap Al-Fatihah 7 ayat. Ya, tetap 7 ayat. Dan aplikasinya Ibu-ibu sekalian, sehingga ketika kita membaca Al-Fatihah, ketika sholat, maka ada 3 cara membaca. 3 cara membaca. Kita di Indonesia yang berpendapat bahwasanya basmalah adalah termasuk Al-Fatihah, maka kalau kita nggak baca basmalah dalam sholat, maka sholat kita batal. Sholat kita tidak sah. Karena basmalah itu masuk di Al-Fatihah, di ayat 1. Namun ada pendapat lain Ibu-ibu sekalian yang berpendapat bahwasanya basmalah bukan Al-Fatihah dan membaca basmalah itu mubah, bahkan nggak dibaca nggak apa-apa. Maka jangan kaget ya Ibu-ibu, ketika ada imam, ketika ngimami sholat, kemudian ketika setelah takbiratul ihram, kok bacanya kok langsung Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lah basmalahnya kok nggak dibaca? Itu mungkin ada 2 pendapatnya. Jadi pendapat lain bahwasanya si imam berpendapat bahwasanya basmalah bukan termasuk Al-Fatihah, jadi nggak dibaca. Gitu. Dan ini adalah pendapat Imam Malik rahimahullah, salah satu madhab besar, 4 madhab besar Imam Malik. Dan yang kedua, mungkin si imam membaca Al-Fatihah tapi nggak terdengar, atau membaca Bismillah tapi nggak terdengar. Jadi Bismillahnya sir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi membaca basmalah tapi sir atau pelan. Dan itu termasuk madhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Jadi ibu-ibu sekalian, jangan kaget atau jangan menyalahkan dulu ketika ada imam yang kok langsung Alhamdulillah, kok nggak ada basmalahnya, maka itu masuk di madhab yang lain, pendapat madhab yang lain. Dan itu termasuk sah salatnya. Walaupun kita sebagai makmum madhabnya Syafi'i, tapi imamnya kok madhabnya kok misalkan Maliki, maka tetap sah. Ya, salatnya tetap sah. Jadi ini sebagai wawasan ya, sebagai wawasan tambahan ilmu kita tentang basmalah di dalam surah Al-Fatihah. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pada lafaz basmalah. Ya, lafaz basmalah. Lafaz basmalah, ibu sekalian hanya 1, ya. Tidak seperti ta'awudz kemarin ada 2 lafaz, sedangkan basmalah hanya 1, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana arti dari Bismillahirrahmanirrahim? Dan wajib seorang muslim harus tahu artinya, Ibu-ibu. Bagi siapa yang belum hafal artinya, silahkan dicatat, silahkan dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ketika membaca Bismillah, kata salah satu sahabat, kalau nggak salah Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, beliau mengatakan Rasulullah ketika membaca Bismillah, beliau memanjangkan Allah, memanjangkan Ar-Rahman, dan memanjangkan Ar-Rahim. Nah, begitulah cara membaca Rasulullah ketika membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allahnya panjang, Rahman panjang, Rahim panjang. Arti dari Bismillah
adalah dengan nama Allah. Bi itu dengan, ismi itu nama, Allah, Allah. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Nah, ini harus hafal ibu-ibu sekalian. Harus hafal. Nanti tugas bagi yang belum hafal menghafalkan. Artinya ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Sedangkan tugas yang sudah hafal harus paham maknanya, harus tahu maknanya. Karena Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim ini ayat yang sangat mulia, perkataan yang sangat mulia, turun dari Rabb alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan apa makna dari Bismillah, Ibu sekalian. Bismillah itu diawali dari huruf ba, yaitu bi dengan harokat kasroh bi. Ternyata satu huruf dalam Al-Quran itu ternyata juga ada maknanya Ibu sekalian. Huruf bahasa Arab itu sangatlah kaya. Satu huruf saja itu bisa ada maknanya bahasa Arab. Masya Allah. Begitu mulianya bahasa Arab, maka kenapa Allah memilih Al-Quran dalam bahasa Arab. Bi itu ada maknanya. Apa makna dari bi? Maknanya adalah meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Dan makna lain juga meminta perlindungan atau meminta untuk dibersamai. Ya, bi. Minta pertolongan, minta perlindungan, dan minta untuk dibersamai. Ya. Maka sebenarnya Bismillah ini kalau kita artikan kan dengan nama Allah. Maksudnya kan dengan minta pertolongan Allah. Kita melakukan sesuatu agar dibersamai Allah. Dan ini sebenarnya kalimat yang kurang, Ibu sekalian. Kalimat yang kurang lengkap. Kenapa? Kalau misal kita ambil contoh ya, satu benda, misalkan pena atau pulpen. Kalau kita bilang ke teman kita dengan pulpen, maka teman kita akan bingung. Maksudnya apa dengan pulpen? Dengan pulpen kenapa? Gitu. Nah, jadi Bismillah dengan nama Allah. Itu kenapa? Jadi sebenarnya ini makna kurang lengkap. Maka makna yang utuh sebenarnya adalah, saya kasih contoh di sini ada 3. Yang pertama, Bismillahi aktub. Aktub itu artinya saya menulis. Jadi makna yang lengkap adalah dengan nama Allah saya menulis. Nah, jadi ada kata kerja di situ. Bismillahi aktub. Atau yang lainnya, Bismillahi aqra. Dengan nama Allah saya membaca. Nah ini jadi lengkap. Dengan nama Allah saya membaca. Dengan nama Allah saya menulis. Atau Bismillahi arkab. Dengan nama Allah saya berkendara. Jadi Bismillah ini ada tambahan kata kerja sebenarnya. Agar menjadi sempurna. Bismillahi aktub. Dengan nama Allah aku menulis dan yang lainnya. Nah, begitu. Kemudian kita bahas Allah. Siapakah Allah? Allah adalah nama yang paling agung di antara nama-nama yang lain. Allah adalah nama yang paling agung di antara nama-nama yang lain. Dan dia berasal dari kata ilahun. Ilahun. Artinya adalah zat yang berhak disembah dan hanya satu-satunya. Itu arti dari kata Allah. Allah mengenalkan dirinya. Coba ibu-ibu kita simak di surah Al-Baqarah yang kita sering dengar dengan ayat kursi. Allah berfirman dan dia mengenalkan dirinya sebagai Allah. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Dia. Dialah yang maha hidup, al-hayyu, al-qayyum, yang terus-menerus mengurus makhluknya, Allah. Nah, maaf Ibu sekalian. Kepencet ya.
Bentar nggih, saya dulu. Tadi sampai makna Allah. Tahu. Ayat kursi nggih. Ayat kursi. Iya. Sebentar. Ya. Ya. Sudah terlihat Ibu? Alhamdulillah. Ya. Jadi Allah di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur, insyaallah. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah apa yang di langit dan ada di bumi. Allah menerangkan dirinya adalah pemilik langit dan bumi. Di surat lain lebih jelas, Ibu-ibu sekalian, Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran surat Al-Hasyr. Allah berfirman, Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. War-Rahmanur Rahim. Dialah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tadi kita sedikit bahas ya, Ar-Rahman itu yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Allah ulangi ayat ini 2 kali. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Al-Malik, Allah itu raja, maha raja. Al-Quddus, Allah itu maha suci. Assalam, Allah itu maha sejahtera. Al-Mu'min, Allah itu menjaga keamanan. Al-Muhaimin, Allah itu pemelihara keselamatan. Al-Aziz, Allah itu yang maha perkasa. Al-Jabbar, Allah itu yang maha kuasa, maha mengalahkan. Al-Mutakabbir, Allah itu yang memiliki segala keagungan. Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Masya Allah. Di sini terkumpul sifat-sifat mulia, nama-nama yang mulia. Ada Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Nanti di ayat berikutnya juga ada Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Dan itu semua disebut dengan Asma'ul Husna, nama-nama yang indah. Namun Ibu-ibu sekalian, di antara nama-nama tersebut yang paling agung, yang paling mulia itu adalah Allah. Nama Allah. Itu adalah nama yang paling agung di antara nama-nama yang lain. Maka dari itu Ibu-ibu sekalian, nggak ada makhluk namanya Allah, itu nggak ada. Allah itu ya Tuhan. Pencipta, sang pemelihara alam semesta ini. Nggak ada nama manusia namanya Allah, nggak ada. Bahkan manusia yang paling sombong, yang paling jahat, yaitu Fir'aun. Dia pernah mendeklarasikan dirinya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun kepada orang-orang Mesir. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Fir'aun memakai kata Rob atau Tuhan. Tapi Fir'aun tidak menamakan dirinya Allah. Karena tidak ada satu manusia pun yang berani menamakan dirinya Allah. Maka tidak boleh Ibu sekalian ya, jangan sekali-kali menamakan anak kita Allah. Insya Allah tidak ada. Ya. Jadi aplikasinya ya, Allah adalah nama khusus bagi Tuhan kita semua, yaitu Allah. Dialah Allah. Kemudian setelah Bismillah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, yang maha pengasih, yang maha penyayang.
Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan dua nama Allah. Salah dua ya, salah dua dari nama Allah, yaitu yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ini menunjukkan apa? Allah memiliki kelembutan yang sangat luas. Allah memiliki rahmat sayang yang sangat luas sekali. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Namun ada sedikit perbedaan ibu-ibu sekalian antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ibnu Abbas mengatakan kedua nama ini adalah nama kelembutan. Nama sifat Allah berupa kasih sayang, dua-duanya ini. Namun salah satu lebih lembut, lebih besar kasih sayangnya di antara dua ini, yaitu yang mana? Ar-Rahman. Jadi nama yang lebih lembut, nama yang lebih besar kasih sayangnya itu yang mana? Yang Ar-Rahman dibanding Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman itu lebih besar. Makanya dalam Al-Quran ada nama surat Ar-Rahman, 'Allamal Qur'an. Jadi, surat namanya Ar-Rahman. Dan ibu-ibu sekalian, Ar-Rahman itu adalah nama khusus Allah. Seperti Allah tadi, itu khusus untuk dirinya Allah. Sama seperti Ar-Rahman itu khusus bagi Allah. Tidak boleh ada makhluk yang menamakan dirinya Ar-Rahman atau Rahman. Maka Ar-Rahman itu khusus milik Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ya, ayat 110, Allah berfirman, "Qul ud'u Allah aw ud'ur Rahman." Katakanlah Muhammad, panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Allah menyandingkan dirinya dengan nama Ar-Rahman. Ini menunjukkan Ar-Rahman khusus untuk Allah. Ar-Rahman ini khusus untuk Allah. Maka tidak boleh Ibu sekalian, ini salah satu aplikasi ya. Tidak boleh kita menamakan anak kita atau manusia namanya Ar-Rahman, tidak boleh. Atau namanya Rahman, tidak boleh. Maka yang benar adalah manusia namanya Abdurrahman. Abdurrahman itu baru boleh. Apa artinya Abdurrahman? Hambanya Ar-Rahman. Hambanya yang Maha Pengasih. Sebagaimana di surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa ibadur rahman, hambanya Ar-Rahman. Tidak boleh kita memanggil, misalkan punya teman namanya Abdurrahman, kita panggil Rahman, tidak boleh. Karena itu nama khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita manggil Abdurrahman, ya panggil dengan nama lengkapnya Abdurrahman. Beda dengan Ar-Rahim, Ibu sekalian. Ar-Rahim ini bisa dipakai sebagai nama karena Allah pernah memberikan julukan Ar-Rahim kepada manusia. Siapakah dia? Dialah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dijuluki Ar-Rahim. Allah yang memberikan nama. Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima." Dan Nabi Muhammad itu kepada orang mukmin sangat sayang. Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahim ini ya nama Allah, tapi juga bisa dipakai sebagai nama manusia. Ar-Rahim. Sedangkan Ar-Rahman khusus namanya Allah saja. Lebih lanjut kita akan bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, Masya Allah sangat luar biasa. Kasih sayangnya Allah. Kita sampai merinding kalau membaca, Masya Allah, hadis-hadis tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim ini. Namun kita tidak bahas di sini, Ibu sekalian. Kita bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim di pertemuan berikutnya, insya Allah, ketika membahas ayat Ar-Rahmanir Rahim di surat Al-Fatihah. Selanjutnya, apa tujuan kita membaca Bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Maka tujuan yang paling penting, yang paling utama adalah agar mendapat keberkahan dari Allah, Sang Pemilik keberkahan.
agar mendapat bantuan dari Allah, sang pemilik bantuan yang maha mulia, yang maha perkasa, yang maha menentukan itu Allah. Dan agar aktivitas kita diberi kemudahan. Jadi tujuan utama membaca Bismillah ini untuk yang pertama untuk keberkahan, agar dapat bantuan dan agar dapat kemudahan dari Allah. Ada perkataan bagus dari seorang ulama Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, tidaklah nama Allah itu disebut kepada sesuatu kecuali dia akan diberkahi, dibantu, dan dihilangkan kesedihan. Masya Allah. Jadi kalau ingin melakukan sesuatu, Ibu sekalian, sebut nama Allah dulu. Agar kita dimudahkan, agar kita diberkahi, dan yang lain. Masya Allah. Dalam suatu hadis disebutkan keutamaan basmalah. Rasulullah bersabda, kullu kalamin aw amrin dzibalin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar. Atau qala aqta. Setiap perkataan atau perkara yang bernilai, dzibalin, yang bernilai, la yuftah bi dzikrillah, yang enggak dimulai dengan berzikir kepada Allah, fahuwa abtar. Dia akan buntung. Atau qala aqta. Dia terputus. Jadi perkara perkataan itu harus dimulai dengan zikir kepada Allah dulu, Ibu sekalian. Biar tidak terputus, tidak buntung. Maksudnya apa terputus atau buntung? Maka dijelaskan dalam hadis berikutnya yang lebih detail. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Masyaallah. Setiap perkara penting, zibalin, penting, la yubda' fihi, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, dia akan terputus berkahnya. Maka jika kita ingin melakukan perkara yang penting, jangan lupakan bismillah. Yang paling awal bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Mau buka handphone, bismillah. Mau buka laptop, bismillah. Mau buka pintu, bismillah. Mau duduk, bismillah. Mau berdiri, bismillah. Masya Allah, sangat indah sekali jika apa yang kita lakukan semuanya kita sebut nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa hukum. Ternyata membaca basmalah itu ada beberapa hukumnya. Yaitu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh dan haram. Hati-hati Ibu sekalian. Tak boleh sembarangan baca bismillah. Yang pertama wajib. Kapan membaca bismillah itu wajib? Yaitu ketika kita melakukan sesuatu yang wajib, yang diperintahkan Allah. Salah satu contohnya wudhu. La wudu'a liman lam yuzkarismullahi alaih. Tidak ada wudhu, maksudnya tidak sah wudhu seseorang jika nggak baca bismillah. Maka ini wajib. Kemudian sunnah, kapan bismillah itu menjadi sunnah? Ketika melakukan sesuatu yang sunnah, yang bermanfaat, yang baik. Seperti tadi, mau berjalan bismillah, mau duduk bismillah, mau nulis bismillah, buka handphone bismillah. Maka itu jadi sunnah. Namun ada yang makruh dan haram, Ibu sekalian. Hati-hati, kita jangan sampai masuk ke dalam makruh dan haram ini. Kapan basmalah menjadi makruh? Yaitu ketika basmalah diucapkan ketika melakukan sesuatu yang makruh. Salah satu contohnya apa? Rokok misalnya. Walaupun ada perbedaan pendapat, ya, ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh, namun kebanyakan ulama mengatakan makruh. Kita ambil rokok makruh. Maka basmalah menjadi makruh hukumnya ketika mau merokok. Jadi sudah nyalakan api, kemudian bismillahirrahmanirrahim, ngerokok. Nah, Masya Allah. Dan ini hukumnya makruh. Tapi ada basmalah yang hukumnya haram
Dan ini berdosa kalau kita mengucapkan basmalah ketika di waktu ini, yaitu ketika melakukan perbuatan haram, membaca basmalah, maka hukumnya haram. Contohnya adalah mencuri. Mencuri perbuatan haram. Ketika mau mencuri, dia menyiapkan segala sesuatunya, kemudian dia mengatakan bismillah, terus mencuri. Nah, ini hukumnya haram. Dia dapat 2 dosa sekaligus, yaitu dosa mencuri dan dosa membaca basmalah ketika mau mencuri. Contohnya mau korupsi, Ibu sekalian. Mau korupsi bilang bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haram hukumnya. Mau mabuk misalkan, minum-minum. Biar mabuk ini berkah, biar mabuk ini dimudahkan. Maka kita baca basmalah dulu. Bismillah, kemudian mabuk. La haula. Ini hukumnya haram. Dan ini termasuk pelecehan kepada Allah. Kenapa? Masa kita melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, tapi malah menyebut namanya Allah, itu pelecehan. Dengan nama Allah aku minum mabuk. Ini pelecehan. Jadi hukumnya ada 4 nih, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kapan saja kita membaca basmalah. Nah, ini penting, Masya Allah, agar kita tahu kapan kita membaca basmalah yang disunnahkan, yang disyariatkan. Yang pertama, ketika memulai aktivitas baik. Ya, ini sempat kita bahas tadi. Rasulullah bersabda, "Kullu amrin dzi balin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar." Kalau ada perkara yang nggak dimulai bismillah, aktivitas nggak dimulai bismillah, maka berkahnya terputus. Maka semua aktivitas kalau bisa ada bismillahnya. Seperti tadi ya, saya contohkan duduk, berdiri, mau membuka rapat, ada bismillah, dan yang lainnya. Yang kedua, Ibu sekalian, kapan kita disyariatkan membaca basmalah, yaitu ketika hendak membaca Al-Quran. Rasulullah telah meletakkan basmalah di setiap awal surat. Yang di Al-Quran ini ada 114 surat. Kecuali satu surat, Ibu sekalian, yang awal suratnya tidak ada basmalahnya, yaitu surah At-Taubah. Maka dari itu, para ulama mengatakan membaca basmalah di setiap awal surat itu sunnah yang ditekankan. Kalau bisa, jangan ditinggalkan. Misalkan membaca Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Bismillah. Membaca surat An-Naba, Bismillahirrahmanirrahim, Amma yatasaalun. Jadi basmalah di setiap awal surat, kecuali surat At-Taubah. Dan pasti Ibu sekalian, kalau kita buka mushaf, pasti kita melihat di awal surat At-Taubah itu tidak ada bismillahnya. Dan ini sering terjadi miss ya. Jadi masyarakat ketika ini awal surat pasti bismillah dengan spontan ya. Kita husnudzon mungkin mereka dengan spontan melakukannya nggak sengaja. Namun kita sudah tahu kalau kita lagi tilawah pas membaca surah At-Taubah, surat Baro'ah, maka jangan didahului dengan basmalah. Namun cukup ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallah. Dan seterusnya. Ini membaca basmalah ketika ingin membaca Al-Quran. Dan ada satu ilmu, Ibu sekalian, ketika kita membaca Al-Quran di tengah surat, maka disunnahkan untuk membaca ta'awud saja, tidak memakai basmalah. Jadi misalkan di surat An-Naba langsung di tengah-tengahnya, maka membacanya ta'awud saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa
wa a'naba. Jadi ta'awudz saja. Namun apabila ingin membaca basmalah juga tidak apa-apa. Tidak apa-apa, diperbolehkan ya, diperbolehkan. Selanjutnya, yang ketiga, kapan disyariatkan membaca basmalah, yaitu ketika memulai wudhu, ibu sekalian. Ketika memulai wudhu, berdasarkan dalam hadis yang sahih dari Abu Dawud, Rasulullah bersabda, la salata liman la wudhu'a lahu, wa la wudhu'a liman lam yuzkarismullahi ta'ala alaih. Tidak ada sholat bagi yang tidak ada wudhu. Maksudnya sholatnya nggak sah kalau nggak wudhu. Jadi nggak wudhu tiba-tiba sholat, nggak sah sholatnya. Namun la wudhu'a liman lam yuzkarismullahi ta'ala alaih. Dan nggak sah wudhunya kalau nggak baca basmalah pertama ini. Jadi ibu sekalian, sebelum kita membasuh tangannya, dan wudhu pertama telapak tangan dulu, maka bacalah basmalah. Bismillah. Kemudian membasuh tangan. Ini wudhu. Ini salah satu rukun wudhu. Jangan dilupakan. Dan ini hukumnya apa? Wajib. Mulai wudhu. Yang keempat, ibu sekalian, yaitu menulis surat. Menulis surat. Namun di zaman sekarang ini menulis surat sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Dan sekarang tergantikan dengan surat elektronik atau email atau WhatsApp ya, WhatsApp dan yang lainnya. Jadi ketika ingin menulis surat itu kalau bisa ada bismillahnya. Kalau zaman sekarang ketika menulis email kepada seorang jangan lupa dicantumkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atau ingin WhatsApp seseorang, japri, jangan lupa bismillah, minimal bismillah. Jangan langsung, Bu, ini nanti besok jam berapa? Nah, jangan langsung bismillah, Bu, nah, atau assalamualaikum, bismillah. Gitu. Jangan lupakan bismillah, ini termasuk adab. Dan ini dicontohkan oleh Rasul kita, Rasulullah Muhammad SAW, ketika mengirimkan surat. Zaman dulu nggak ada WhatsApp, ya, Ibu. Zaman dulu nggak ada email. Jadi ketika mengirimkan surat dakwah kepada raja-raja, Raja Heraklius, Raja Romawi, raja yang lainnya, maka beliau menulis bismillah. Coba kita lihat di layar ini, di paling ujung atas ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Ini tulisan Arab zaman dulu. Dan ini bukan tulisan Rasulullah, karena Rasulullah tidak bisa menulis ya. Rasulullah hanya ini, cap apa? Cap cincin. Di paling bawah ini ada tanda Allah, Rasul Muhammad. Ini cincinnya beliau, Rasulullah. Dicap gitu. Atau kalau zaman sekarang namanya stempel kenabian. Ditok gitu. Nah, yang nulis kalau nggak salah, kalau nggak Ali bin Abi Thalib, Zain bin Thabit, saya lupa. Ini tulisan Arab zaman dulu, tidak ada titiknya. Kita lihat Bismillah itu nggak ada titik baknya, nggak ada harokatnya juga. Mungkin kalau kita baca sudah tahu ya kalau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang lainnya mungkin nggak bisa baca karena tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Di situ tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah kepada pembesar Romawi. Saya bacakan artinya ya. Semoga keselamatan untuk orang-orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Sesungguhnya aku mengajakmu dengan ajakan Islam. Maka masuk Islamlah. Niscaya engkau akan selamat. Allah akan memberikan pahala 2 kali kepadamu. Dan jika kamu berpaling, maka kamu menanggung dosa orang-orang Romawi. Ini untuk surat untuk orang Romawi. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini sudah ada sejak zaman Rasulullah dan dimasukkan dalam Al-Quran. Namun kalimat ini Masya Allah sangat tua Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim ini kalimat yang dari zaman dulu sudah ada. Bahkan sudah ada di zamannya Nabi Sulaiman. Yang saya bacakan di awal tadi, di surah An-Naml, Allah berfirman, Innahu min Sulaiman, wa innahu
Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan isinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya kalimat ini sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Sulaiman. Waktu itu Nabi Sulaiman mengirimkan surat kepada siapa? Ratu Bilqis ya, Ratu Saba, penyembah matahari, agar menyembah Allah. Jadi setelah bismillah, ini surah An-Naml ayat 31, Allah ta'alu, janganlah engkau sombong dan ikutilah aku, sembahlah Allah. Gitu. Itu isi surat Nabi Sulaiman. Atas informasi dari salah seekor burung, burung hudhud, Masya Allah. Memang mukjizat Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung atau dengan binatang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman dan memang dibuat untuk membuka surat, Ibu sekalian, membuka surat. Maka saya ingatkan ketika email, ketika WhatsApp, jangan lupa dicantumkan Bismillah di situ. Untuk apa? Mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, yaitu ketika masuk rumah, Ibu sekalian. Ketika masuk rumah kita disunahkan untuk membaca basmalah atau menyebut nama Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ar-rajul," jika seseorang memasuki rumahnya kemudian dia menyebut nama Allah, fadzakarallah, ketika dia menyebut nama Allah ketika masuk rumah, begitu pula saat dia makan, kata Rasulullah, maka setan pun berkata pada teman-temannya. Ini kita bahas setan kemarin, pertemuan yang kedua ketika bahas ta'awud. Ternyata basmalah ini ada hubungannya dengan setan, nggak hanya ta'awud saja. Ketika kita menyebut nama Allah ketika masuk rumah dan pas mau makan, baca bismillah, maka setan berkata kepada temannya, kalian tidak ada tempat untuk bermalam hari ini dan tidak mendapatkan jatah makanan hari ini. Namun kalau ada seorang memasuki rumahnya nggak menyebut nama Allah, ataupun ketika makan nggak nyebut nama Allah, maka setan mengatakan, hari ini kalian mendapatkan tempat untuk bermalam. Na'udzubillah min dzalik. Setan akan bermalam di rumah orang yang nggak nyebut bismillah, nama Allah ketika masuk rumah. Ketika ia lupa menyebut nama Allah ketika makan, saat memakan, maka setan berkata, hari ini kalian mendapat tempat bermalam plus jatah makan malam. Selamat ya. Jadi setan memberikan selamat kepada teman-temannya karena ada satu orang yang masuk rumah nggak baca bismillah, nggak menyebut nama Allah. Jadi sangat ngeri sekali Ibu sekalian. Walaupun kita nggak melihat setan secara langsung, tapi kita bisa merasakan orang yang nggak menyebut nama Allah ketika masuk rumah itu. Setan ikut bermalam, ikut tidur di sebelah kita. Setan ikut makan bersama kita. Maka dari itu Ibu sekalian, ketika masuk rumah jangan melupakan menyebut nama Allah. Minimal Ibu sekalian yaitu menyebut salam, mengucapkan salam, yaitu Assalamualaikum. Lebih lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Lebih lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pernah menasihati Anas bin Malik, ya bunayya, wahai anakku, jika engkau masuk rumah dan menemui keluargamu, ucapkanlah salam, agar datang keberkahan untukmu, kata Rasulullah. Dan agar datang keberkahan pula kepada keluargamu. Hadis riwayatkan At-Tirmidzi. Jadi Rasulullah menasihatkan Anas bin Malik ketika masuk rumah, jangan lupa baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga perintah Allah dalam surat An-Nur ayat 61. Allah berfirman, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ mubarakan thayyibah. Mubarakatan thayyibah, kata Allah. Jika kamu masuk rumah, hendaklah
kamu memberi salam kepada penghuninya. Kalau ternyata di rumah itu nggak ada penghuninya, maka kata Allah, fasallimu ala anfusikum, berilah salam kepada dirimu sendiri. Nah, kepada anfusikum. Intinya ketika masuk rumah tetap mengucapkan salam walaupun tidak ada penghuninya. Karena salam itu adalah sudah ditetapkan di sisi Allah, mubarakatan thayyibah, yang diberkahi, yang berkah dan juga baik, kalimat yang baik. Jangan lupa mengucapkan salam ketika masuk rumah. Kalau nggak mengucapkan salam, setan ikut masuk. Namun ada satu doa Ibu sekalian dalam hadis, boleh doa ini dihafalkan ketika masuk rumah, yaitu Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ini salah satu doa ketika masuk rumah sebagai tambahan saja. Walaupun kalau kita masuk rumah cuma baca salam boleh, tapi sebagai tambahan agar lebih baik mengucapkan Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan hanya kepada Tuhan kamilah kami bertawakal. Ini doa masuk rumah. Selanjutnya, Ibu sekalian, yang keenam adalah ketika keluar rumah. Ini juga sangat penting, Ibu sekalian. Keluar masuk rumah menyebut nama Allah, keluar rumah juga ada doanya menyebut nama Allah. Dalam suatu riwayat hadis, Rasulullah bersabda, "Idza kharaja ar-rajul min baitihi", ketika ada seorang keluar rumah, kemudian dia mengatakan, "Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Ini dijadikan sebagai doa keluar rumah oleh para ulama, yaitu artinya Bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan Allah. Ini dijadikan sebagai doa keluar rumah. Dan kalau bisa dihafalkan Ibu sekalian, ketika mau keluar rumah mengucapkan doa itu. Isi ini hadir. Dan ketika kita mengucapkan doa ini, maka akan dikatakan kepada kita waktu itu, yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita, kata dalam hadis. Engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Orang kalau keluar rumah baca doa, maka dia akan diberi petunjuk, nggak akan tersesat. Misalkan ketika ingin ke rumah teman, kan kita sering tersesat kalau nggak ada Google Map. Kalau membaca doa ini insya Allah nggak tersesat. Nah, dia akan diberi petunjuk, nggak akan tersesat. Orang kalau membaca doa ketika keluar rumah, dia akan dicukupkan oleh Allah. Tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan. Allah akan mencukupinya, melindunginya, dan akan dijaga, kata Allah. Maka kalau sudah membaca doa, maka setan pun akan menyingkir darinya. Dan setan yang lain akan mengatakan dalam hadis, bagaimana mungkin kamu bisa ganggu orang yang sudah dapat petunjuk, kecukupan, dan penjagaan dari Allah? Nggak mungkin, kata setan. Maka setan nggak akan ganggu orang yang keluar rumahnya membaca doa. Jadi kalau ibu-ibu kepingin nggak diganggu setan, nggak disesatkan, kemudian dicopet atau apa dan sekalian, dan yang lainnya, maka hafalkanlah doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Selanjutnya Ibu sekalian, kapan kita disyariatkan membaca basmalah? Yaitu ketika hendak makan. Nah ini insya Allah sangat terkenal ya. Jadi dalam hadis ada Umar bin Abi Salamah ketika mau makan itu tangannya itu kemana-mana. Jadi terlalu aktif ya. Ngambil ini, ngambil ini, ngambil ini. Gitu. Maka Rasulullah mengatakan, ya gulam samillah, wahai anakku, bacalah bismillah ketika mau makan. Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah atas makanan yang dekat darimu. Jadi makan yang dekat dulu.
Ini menunjukkan ketika mau makan jangan lupa baca basmalah, ya, bismillah. Ada suatu kisah Ibu sekalian tentang basmalah ini. Insya Allah. Ini agak ngeri juga ya kisahnya. Jadi ada seorang Badui. Orang Badui itu orang Arab yang tinggal di pegunungan. Ya, ciri-cirinya suaranya keras, nggak punya adab, pakaiannya compang-camping, karena tinggal di pegunungan. Ketika itu Rasulullah makan-makan dengan para sahabat, seperti pesta begitu, walimah. Datanglah orang Badui, laki-laki. Datang langsung ngambil makanan. Itu Rasulullah tahu, orang Badui ini nggak akan baca basmalah, ngambil makanan, kemudian ketika dia pas nyentuh makanan, Rasulullah memegang tangannya dia. Nah, sehingga dia nggak bisa ngambil makan. Nah, kaget orang Badui ini. Maka kata Rasulullah, bacalah basmalah. Bacalah basmalah, kemudian Badui ini membaca basmalah, kemudian makan. Bismillah, makan. Kata Rasulullah apa? Ketika setelah kejadian itu, Rasulullah mengatakan, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Demi Allah, sesungguhnya ketika aku memegang tangan si Badui tadi, tangannya setan ikut terpegang olehku, kata Rasulullah. Insya Allah. Jadi Rasulullah itu kan diberitahu yang gaib. Di tangannya orang Badui tadi juga ada tangannya setan. Dan Rasulullah megang tangan keduanya, tangannya setan dan tangannya orang Badui tadi. Ketika Badui tadi bilang Bismillah, setannya nggak jadi. Masya Allah. Jadi ketika mau makan, jangan lupa baca basmalah, Bismillah. Atau membaca doa yang sering kita hafalkan, ya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tapi jangan dilupakan apa? Bismillah. Bismillah ketika memakan. Minimal baca Bismillah. Kalau kita lupa bagaimana? Jadi ketika setelah makan, terlanjur makan, kita ingat loh, saya belum baca Bismillah, belum baca basmalah, maka ketika makan itu, ketika tengah makan, kita membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini dalam riwayat hadis Abu Dawud. Rasulullah pernah duduk, ini kisah lagi ya. Rasulullah pernah duduk, saat itu ada seorang makan tapi nggak baca basmalah, langsung makan aja. Sampai mau habis, tersisa satu suapan. Ya, Rasulullah melihat ketika dia mau masukkan suapan terakhir ke mulutnya itu, dia ingat, ya Allah, sudah segini banyak saya makan, saya belum baca Bismillah. Dan itu mungkin sering kita ya, sering terjadi pada kita. Dia ingat kurang satu suapan, belum baca basmalah, akhirnya dia mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu, yang artinya dengan nama Allah pada awalnya dan akhirnya. Apa yang terjadi? Rasulullah tertawa. Tertawa kenapa? Yang pertama, dia segitu banyak makan tapi nggak ingat Bismillah. Tinggal satu puluhan, ya, tinggal satu suapan, dia baru ingat Bismillah. Rasulullah tertawa. Ya Allah, tinggal satu baru ingat Bismillah. Dari tadi diperhatikan. Dan kenapa Rasulullah tertawa? Alasan yang kedua, karena Rasulullah melihat hal gaib ketika itu. Apa yang beliau lihat ketika ada seorang makan nggak baca basmalah? Beliau melihat setan yang terus makan bersamanya dari awal hingga akhir suapan tadi. Ketika dia menyebut nama Allah di akhirnya tadi, Bismillah awwalahu wa akhirahu, langsung setan memuntahkan apa yang ada, makanan yang dari awal tadi. Muntah-muntah setan. Dan karena itulah Rasulullah tertawa. Nah, mungkin rasakan setannya. Jadi mau ngeprank setan ya. Jadi mau makan sampai habis nggak baca Bismillah, kemudian terakhir baru baca Bismillah awwalahu wa akhirahu, setannya mutah. Ya. Tapi sahabat ini nggak ngeprank, memang dia lupa ya. Tapi kita jangan sekali-kali ya ngeprank setan. Ya. Selanjutnya, kapan kita disyariatkan membaca basmalah, yaitu ketika masuk waktu malam. Nah, ini mungkin jarang yang tahu dan jarang mempraktekkan, Bapak sekalian. Rasulullah pernah menasehati kita kaum muslimin ketika masuk waktu malam
agar lebih hati-hati. Kenapa kok hati-hati? Karena waktu malam itu waktunya setan berkeliaran. Waktu malam itu waktunya setan berkeliaran dan kekuatan setan lebih kuat ketika malam dan diawali dengan terbenamnya matahari ketika maghrib. Ya, maka dari itu dan ini sesuai dengan nasihatnya orang Jawa ya, ketika maghrib anak-anak disuruh pulang, suruh masuk rumah. Nah, biar nggak dicuri genderuwo atau gimana. Tapi ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah memerintahkan anak-anak untuk masuk rumah ketika maghrib dan menutup pintu. Rasulullah bersabda, "Ghaddu al-ina wa auku as-siqa." Ini dalam hadis. Nah, tutuplah bejana, ikatlah kantung air, kuncilah pintu, dan matikanlah lampu. Jadi ketika malam tiba, itu kita diperintahkan Rasulullah untuk yang pertama apa? Tutuplah bejana. Air itu ditutup, gelas-gelas ditutup, makanan-makanan ditutup pakai penutup makanan. Ikatlah kantung air. Jadi galon-galon air itu ditutup. Kuncilah pintu. Pintu dikunci, ditutup dikunci, dan padamkanlah lampu. Ketika mau tidur, lampu dimatikan. Ini sunnah Rasulullah. Ketika mau tidur, lampu dimatikan. Sungguhnya setan tidak bisa membuka kantung air, nggak bisa membuka pintu, dan tidak bisa membuka bejana yang disebutkan nama Allah. Jika salah seorang dari kalian tidak mendapatkan penutup kecuali hanya dengan membentangkan sebatang ranting pohon, cuma satu ranting, misalkan kita mau nutup gelas, tapi kok nggak ada penutup, hanya pensil misalkan, pensil ya kalau zaman sekarang ya. Maka diletakkanlah pensil itu di atas gelas, kemudian dia menyebut nama Allah, Bismillah, diletakkan, maka hendaklah dia lakukan itu. Karena apa? Setan tidak akan bisa memasuki gelas yang ditutup dengan nama Allah. Padahal ditutupnya hanya dengan apa? Ranting kecil, nggak menutup keseluruhan. Mungkin debu masih bisa, tapi setan nggak bisa masuk. Jadi Bapak sekalian, ini sebagai sunnah Rasulullah, ketika mau maghrib, ketika mau malam, pintu dikunci dengan mengucapkan basmalah. Bismillah, pintu ditutup, bismillah. Jendela ditutup, bismillah. Jangan lupa mengucapkan apa? Basmalah. Karena setan nggak akan bisa masuk dari pintu atau jendela yang diucapkan basmalah. Walaupun setan itu hal gaib ya. Kita mungkin ngiranya setan bisa nembus buat tembok, nembus. Tidak. Setan nggak akan bisa. Bahkan setan nggak bisa ngambil makanan atau minuman yang ditutup dengan nama Allah. Ini sebagai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kesembilan, hendaklah membuka ketika hendak membuka baju. Ketika membuka baju, baca basmalah. Dalam suatu hadis, sitru ma baina a'yunil jin. Tabir itu pembatas antara pandangan jin dengan wabaina aurati bani Adam, dengan auratnya bani Adam, idza khala ar-rajul thawbahu ayyaqulu bismillah. Ketika dia melepas pakaiannya, dia membaca basmalah. Orang kalau membaca basmalah ketika mau buka baju, insya Allah jin tidak bisa lihat auratnya. Jin tidak bisa lihat auratnya. Dan ini sangat penting Ibu sekalian. Setan itu ada setan laki-laki dan perempuan. Dalam doa mau masuk kamar mandi itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung dari setan laki-laki dan perempuan. Karenanya setan juga punya hawa nafsu ya, punya keinginan. Kalau ada manusia telanjang, maka setan juga ingin punya nafsu. Misalkan laki-laki buka baju, maka yang datang ya setan perempuan. Jangan sampai dia melihat aurat kita. Kalau yang perempuan buka baju, maka yang datang setan laki-laki. Dia ingin melihat aurat kita. Sebagaimana iblis ingin melihat auratnya Adam dan Hawa waktu di surga. Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, buah terlarang itu, maka terlepaslah baju-baju mereka. Dan setan senang, iblis senang. Maka itu Ibu sekalian, jangan dilupakan ketika mau buka baju, baca basmalah, bismillah, agar jin, setan tidak bisa melihat aurat kita.
ada hadis juga semisal ini, yaitu ketika mau masuk kamar mandi, baca basmalah. Jadi ketika mau masuk kamar mandi, baca basmalah. Selanjutnya yang 10, ketika hendak melakukan hubungan suami istri, yaitu Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Seperti tadi, setan juga punya nafsu, dia juga ingin melakukan hal itu, walaupun kepada manusia. Dan ini sering terjadi, Bu sekalian. Mungkin di Malang ini nggak terdeteksi, tapi di daerah timur, di daerah mana? Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lainnya itu sering terjadi persetubuhan atau perkawinan antara jin dengan manusia. Dan ini hati-hati. Baca Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari anak-anak kami. Yang selanjutnya 11, ketika naik kendaraan, ini Rasulullah menganjurkan kita untuk membaca basmalah. Yang pertama yaitu baca Bismillah 3 kali. Ini adalah ketika belum naik kendaraan. Pas mau naik, baca Bismillah dulu. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Ketika pas naik atau pas kita duduk di kendaraan, maka mengatakan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kemudian baru mengucapkan doa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini doa naik kendaraan. Dan doa ini dibaca ketika sudah naik. Misalkan kita naik motor. Pas mau naik motor, maka baca Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Terus pas kita naik duduk di motor, maka mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian mengucapkan Subhanalladzi sakhkhara lana. Mudah-mudahan bisa dihafalkan sehingga kita bisa dilindungi oleh Allah. Ini doa ketika naik kendaraan. Diambil dari Al-Qur'an surah Az-Zukhruf. Selanjutnya yang 12, ketika tergelincir ya, ketika tersandung, maka disunahkan membaca apa? Bismillah. Intinya menyebut nama Allah. Kalau orang Muslim sekarang biasanya innalillah ya, ketika tersandung. Tapi Rasulullah ketika tersandung memerintahkan untuk membaca apa? Bismillah. Jadi kesandung baca Bismillah. Berdasarkan suatu kisah, jadi ada kisah Rasulullah waktu itu tunggangannya tergelincir. Kemudian ada sahabat yang mengatakan celakalah setan. Celakalah setan ketika dia jatuh itu. Maka Nabi mengatakan janganlah engkau mengucapkan celakalah setan, tapi ucapkanlah Bismillah. Kalau engkau mengucapkan celakalah setan, atau kita mengucapkan hal buruk yang lainnya, misalkan kalau kita jatuh itu mesti omong kotor, omong binatang, dan yang lainnya, maka setan akan membesar dan berkata, dengan kekuatanku aku jatuhkan dia, kata setan. Tapi kalau kita baca Bismillah ketika tergelincir, ketika jatuh, maka setan akan mengecil hingga seperti seekor lalat. Hadis riwayat Ahmad. Ini membaca Bismillah ketika tergelincir. Yang ke-13, ini sebelum terakhir ya, 13, yaitu ketika menyembelih. Ya, menyembelih itu membaca Bismillah ketika menyembelih. Dan kita tidak boleh ya Ibu sekalian makan hewan yang disembelih atas nama selain Allah, nggak boleh. Maksudnya makanan yang ditujukan untuk kesyirikan. Nah kita nggak boleh makan sesajen. Nanti ada sesajen terus kita makan. Nah itu nggak boleh. Namun Aisyah pernah bertanya, wahai Rasulullah, ada suatu kaum yang membawakan daging kepada kami, tapi kami nggak tahu apakah daging itu saat disembelih itu mengucapkan Bismillah atau enggak. Nah, maka bagaimana? Kata Rasulullah, ucapkanlah Bismillah, lalu makanlah. Jadi kita boleh, misalkan dikirimi daging, gitu, apakah boleh makan? Padahal kita nggak tahu ketika menyembelih itu baca Bismillah atau enggak. Maka kata Rasulullah, ucapkan Bismillah, lalu makanlah. Terakhir, Ibu-ibu sekalian, kapan kita disyariatkan baca basmalah, yaitu ketika meruqyah. Ketika meruqyah.
Kemarin kita sudah bahas di pertemuan 1, yaitu ruqyah syar'iyah dengan Al-Fatihah. Maka ini dengan bismillah bisa. Yaitu Rasulullah ketika sakit, beliau mengucapkan, meletakkan tangan di tempat yang sakit, kemudian mengucapkan bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Contohnya, misalkan ketika pusing, kita letakkan tangan di kepala, kemudian mengucapkan bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian doa ini 7 kali. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari kejelekan yang aku dapatkan dan aku khawatirkan, yang aku waspadai. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini Rasulullah ketika meruqyah dirinya sendiri, ketika pusing, ketika sakit, dan yang lain. Demikian Ibu sekalian, ini 14 posisi ketika disunahkan kita membaca basmalah. Mudah-mudahan bermanfaat, Bisa dipraktekkan dan menjadi amal yang bermanfaat, tambahan timbangan amal kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal Amin. alamin. Ya, saya serahkan kepada Bu Nike sebagai MC-nya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan.